Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah, untuk Rasulullah, maka hijrahnya menjadi hijrah yang diterima, makbulah. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita, maka hijrahnya nggak akan sampai kepada Allah, alias amal tersebut tertolak. Amal tersebut tertolak. Nah, orang hijrah itu berbagai macam tendensinya, motivasinya, niatnya. Ada orang itu hijrah karena dunia, ada orang itu hijrah karena pekerjaan, ada orang itu hijrah karena pasangan atau lain sebagainya. Tapi tidak ada niatan yang paling utama ketika kita melakukan hijrah, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kecuali adalah untuk kebaikan agamanya kita. Karena kebaikan dunia belum tentu menentukan kebaikan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di tahun yang baru ini, Al-Fagir akan coba menjelaskan sejarah atau cerita kisah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang namanya amal itu sah enggak sahnya tergantung niat. Setiap orang berhak mendapatkan pahala juga tergantung dari kayanya niat. Semakin kaya niat dia punya, semakin kaya pahala yang dia dapat. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah, untuk Rasulullah, maka hijrahnya menjadi hijrah yang diterima, makbulah. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita, maka hijrahnya nggak akan sampai kepada Allah, alias amal tersebut tertolak. Amal tersebut tertolak. Nah, orang hijrah itu berbagai macam tendensinya, motivasinya, niatnya. Ada orang itu hijrah karena dunia, ada orang itu hijrah karena pekerjaan, ada orang itu hijrah karena pasangan atau lain sebagainya. Tapi tidak ada niatan yang paling utama ketika kita melakukan hijrah, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kecuali adalah untuk kebaikan agamanya kita. Karena kebaikan dunia belum tentu menentukan kebaikan akhirat. Tapi kebaikan agama itulah langkah bijak dari seseorang yang memprioritaskan akhiratnya daripada dunianya. Kalau kita ditanya, dunia sama akhirat yang nomor satu yang mana? Pasti akhirat, kita jawab. Tapi apakah itu berhasil kita buktikan dengan tingkah laku? Misal kita hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, apakah karena agamanya? Apakah karena akhiratnya? Atau jangan-jangan hanya karena dunia semata? Hijrah karena dunia, hijrah karena wanita, itu nggak dosa. Cuman kurang bijaksana. Kurang bijaksana. Karena dia sendiri mengaku akhirat itu lebih penting daripada dunia. Maka bagi yang mementingkan akhirat daripada dunia, pastikan tidak dia hijrah kecuali karena faktor agama, demi kebaikan agama. Gini hadirin, kadang-kadang kita ini menilai satu kota, ini kota prospek apa kota mati karena urusan dunia. Saya mau pindah ke satu kota, apakah kota ini kota yang prospek dalam urusan dunia? Itu tolak ukurnya kita. Prospek dalam urusan dunia tapi mati dalam urusan agama, tetap kita anggap wah ini kota yang prospek, kota yang bagus, kota yang layak saya tinggali. Kenapa? Prospek urusan dunia, maju infrastrukturnya, ekonominya dan lain sebagainya. Tapi kita jarang berpikir gimana urusan agamanya, gimana urusan agamanya. Sepatutnya buat kita tidak kita pindah ke satu tempat
Kan banyak orang itu pindah kerja, ya, keluar kota, keluar pulau, keluar negeri. Motivasi dia bukan akhirat, dunia, gaji, kemapanan, fasilitas, pangkat, dan lain sebagainya. Bukan karena faktor agama. Sepatutnya kita kalau hijrah pindah dari tempat A ke tempat B, yang kita lihat adalah pertama kali prospek nggak dalam urusan agamanya. Kira-kira kalau saya pindah ke tempat tersebut, kurang nggak ibadah saya? Terhalang tidak ibadah saya? Atau justru saya akan menjadi pribadi yang lebih baik? Kenapa? Fasilitas keagamaan di kota asal saya dengan kota tujuan saya untuk hijrah sama-sama ada. Barulah kita bicara untuk urusan dunia. Baru kita bicara urusan dunia. Ini yang dimaksud oleh Nabi, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Siapa orang yang hijrahnya hanya karena dunia, hanya karena wanita, maka hijrahnya tertolak. Hijrah itu pondasi utamanya adalah niat yang sahihah, niat yang benar. Boleh kita ini pindah karena urusan pekerjaan, pindah karena urusan menikah dengan seorang perempuan, boleh. Tapi kita pindah pastikan betul urusan agama nggak terancam, urusan agama nggak terhalang, pastikan betul. Misal, ini sekedar contoh nih, sekedar contoh. Saya diminta kerja ada di Vietnam misalnya, gaji besar, posisi oke, fasilitas akomodasi lengkap, mobil, mungkin apartemen, mungkin pembantu, dan seterusnya. Orang sekarang diterima, dia nggak mikir, nah nanti kalau sholat Jumat gimana? Ya, sholat wajib masih bisa sendirian. Kalau sholat Jumat nggak mikir ya, kadang-kadang terima. Nyampe sana baru, Beb, saya sholat Jumatnya gimana lah kan? Kenapa nggak dipikir sebelum bikin keputusan? Ini contoh nyata. Semua orang bisa mengalami ini. Semua orang bisa mengalami. Makanya termasuk entengnya rezeki dari seseorang, kata Nabi, ketika rezekinya dia nggak kemana-mana, tetap ada di kotanya. Itu ada rezeki. Itu adalah merupakan salah satu contoh kemudahan Allah berikan rezeki kepada seseorang. Dan itu hal yang lumrah ya. Bukan berarti yang kerja di luar kota salah, enggak. Tapi akan lebih mudah baginya untuk mendapat rezeki jika dia berada di tempat asalnya. Dia akan nyaman, dia akan kerasan, dekat dengan keluarga, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Hadirin, yang kedua, jauh hari sebelum Rasulullah SAW melaksanakan hijrahnya, jauh hari Rasulullah itu sudah mendapatkan kabar bahwa beliau akan suatu saat hijrah dan akan menang. Rasulullah itu hijrah, nggak kembali ke Mekah kecuali menguasai Mekah, yang disebut dengan Fathu Makkah. Nggak kembali ke Mekah dari Madinah kecuali pasti menang. Itu janjinya Allah. Hanya saja Rasulullah nggak tahu tempat hijrahnya Nabi ini kemana. Yang beliau tahu, beliau bakal hijrah, bakal menang, nggak kembali ke Mekah kecuali menguasainya kembali, walaupun setelah terusir. Tapi kemana? Nggak tahu. Makanya Rasulullah mengatakan, ra'aitu fil manam anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun. Aku mimpi, aku hijrah dari Mekah ke satu dataran, satu tanah yang banyak pohon kurmanya. Madinah itu banyak pohon kurmanya. Yang nama kuno dari Madinah adalah Yathrib. Yathrib, banyak kurmanya. Fadhahaba wahali ila annahal yamamah au hajar. Aku menyangka saat itu bahwa tanah atau dataran yang banyak pohon kurmanya itu kalau enggak Yamamah ya tanah Hajar.
Tapi ternyata fa idza hiyal madinatu Yathrib, ternyata yang dimaksud oleh Allah adalah Madinah atau kota Yathrib. Naam. Semenjak pertama kali ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi utusan, Siti Khadijah itu punya misanan namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang Yahudi. Tapi Yahudi yang taat. Yahudi yang memegang teguh ajaran Musa dengan Tauratnya, ajaran Daud dengan Zaburnya. Intinya bukan Yahudi sekarang. Bukan Yahudi sekarang. Yahudi yang masih membaca kitab Taurat dan kitab Zabur yang asli, berpegang teguh. Maka Waraqah bin Naufal jauh-jauh hari sudah memperingatkan Rasulullah bahwa beliau Rasulullah akan diusir suatu saat oleh kaumnya sendiri. Kaget Rasulullah. Amukhrijiyahum, apakah kaumku akan mengusir aku sendiri? Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, "Na'am, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya." Ya, wahai Muhammad, tidak seseorang pun yang melakukan apa yang kamu lakukan, menjadi nabi, menjadi rasul, dakwah, ngajak Islam, ngajak untuk meninggalkan berhala dan seterusnya, kecuali pasti dimusuhi. Pasti dimusuhi. Nggak usah jauh-jauh hadirin, udah di panitia kurban saya akeh musuhnya kok. Iya, syariatnya begini, yang benar begini, ini keliru, ini salah, ini enggak sah. Kadang-kadang yang lain kemerui, gak mondok, sok, misalnya. Atau kadang-kadang ya, kesuwen, misalnya. Malah kadang-kadang dikucilkan. Baru jadi panitia kurban. Lah gimana beban dakwahnya Rasulullah saat itu? Nyembah berhala yang kelihatan, ngajak nyembah Allah yang nggak kelihatan. Berhala banyak, ada berhala ini, ada berhala itu, ngajak Allah yang tunggal. Oh, yang namanya wanita mau dipakai, mau dilepas. Datang Islam memuliakan wanita. Ya, zina nggak boleh, khomer nggak boleh. Wah, apa yang menjadi kegemaran jahiliyah saat itu terlarang. Bayangkan beban dakwahnya Rasulullah, dan beliau memulainya dengan sendirian. Kak duwe bolo sampai satu persatu. Iya, sampai satu persatu masuk agama Islam. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, kata Waraqah bin Naufal, terus terang saja, tidak ada seorang pun yang mengemban amanat sebagaimana kamu mengemban amanat, kecuali pasti dimusuhi. Mana ada nabi yang gak punya musuh, hadirin? Justru kalau kita dakwah punya musuh, ya, itu tanda kesuksesan. Tapi kalau kita dakwah ini kenceng tok, datar, enak tok, medeni hadirin. Nabi ya kamu kok gini enak tok. Waduh, justru perlu khawatir kita ini. Fir'aun coba loro pisan aja gak ngaku Tuhan, hadirin. Namrud coba sekali aja lengser dari kerajaannya, terusir dari istananya, nggak ngaku Tuhan, nggak musuh sama Nabi Ibrahim. Gorun coba melarat pisan, bangkrut, moroso gimana, gak bakal ngaku Tuhan. Gorun nggak bakal dolim, tapi dikasih enak tok. Waduh, ini yang bahaya hadirin. Cuman ya kita perlu koreksi diri. Kalau ada seseorang dakwah banyak yang musuh daripada yang mendukung, ya perlu koreksi diri. Mungkin dia cara penyampaiannya keliru, ya, mungkin mindsetnya, pola pikirnya. Kenapa banyak yang menyalahkan, jarang yang benerkan? Tapi kalau kita ini dakwah, ya secara umum mendukung saja, tapi dirasani, dijatuhkan, dibunuh karakternya dan seterusnya, oh kencengoh, nggak ada masalah itu semuanya. Patokannya adalah bagaimana kita dicinta oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Masalah bagaimana yang musuh itu akan dibalik hatinya oleh Allah, dari benci jadi cinta.
Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab. Bencinya sama Rasulullah luar biasa. Bukan sekali dua kali Sayyidina Umar ini ingin membunuh Rasulullah, tapi setelah itu cintanya luar biasa. Iya, tameng hidup buat Rasulullah. Tameng hidup buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yudrikni yaumuk ansuruk nasron muazzara. Kata Waraqah bin Naufal, wahai Muhammad, kalau seandainya aku hidup di masa itu, di masa di mana kamu diusir dari Mekah, aku akan menjadi penolongmu. Aku akan menolongmu. Aku akan membantumu dengan bantuan yang sekuat tenaga, semaksimal mungkin, bukan seada-adanya. Tapi apapun akan aku kerahkan untuk kamu. Waraqah bin Naufal. Umat Yahudi, umat Nasrani dalam Taurat, Zabur, Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka semuanya, mau nabinya, mau umatnya, kenal nabi, kenal kita sebagai umatnya nabi, sebagaimana orang tua kenal anaknya. Kita kalau kenal anaknya kita ya detail, rinci. Sebutkan ciri-cirinya anaknya kita, mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita bisa. Sekenal itulah para anbiya dan umat-umatnya, kaumnya mengenal Rasulullah dan kita sebagai umatnya. Waraqah bin Naufal ngerti betul. Oh, ya ini. Bahkan sebelum Rasulullah terutus menjadi nabi, Waraqah bin Naufal sudah bilang sama Siti Khadijah, itu adalah bakal jadi nabi. Makanya sampai direkrut oleh Siti Khadijah untuk menjadi pegawainya, karyawannya, untuk menjual harta dagangannya. Sampai betul apa yang menjadi ucapannya Waraqah bin Naufal, dan terjadilah apa yang terjadi sebagaimana yang kita tahu. Nah, hijrah di dalam Islam tuh hadirin ada macam-macam. Ada hijrah pertama. Hijrah pertama. Kemana? Ke Habasyah. Kalau sekarang itu Ethiopia, negara Afrika. Apa penyebabnya? Hijrah pertama dalam Islam itu adalah hijrah ke Habasyah, negeri Habasyah, negeri Ethiopia. Penyebabnya adalah Rasulullah beserta para sahabat yang jumlahnya masih sedikit itu banyak menerima siksaan, gangguan, teror dari penduduk kafir Mekah pada saat itu. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah fa inna biha malikan la yudlamu indahu ahad wa hiya ardu sidqin hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fihi." Kira-kira kalian mau nggak keluar dari Mekah, ya, meninggalkan Mekah menuju tanah Habasyah? Di tanah Habasyah itu ada seorang raja. Siapa yang menjadi tetangganya nggak akan terdolimi. Raja yang adil, raja yang baik. Ya. Dan ketahuilah Habasyah itu adalah ardu sidqin, tanah kejujuran, tanah kebenaran, tanah yang hak. Dan sampai sekarang hadirin, sampai sekarang, ya, yang namanya burdah di Ethiopia itu dibaca, yang namanya Maulid Simfuduror sampai sekarang juga dibaca. Apa yang menjadi amalannya para salaf di Ethiopia itu sampai sekarang masih ada yang mengamalkan. Jelas ya? Aradu sidqin kata Nabi. Pindah ke sana. Menghindar dari gangguan kafir Mekah, pindah ke sana. Minta suaka kepada raja yang tinggal ada di Habasyah, namanya Raja Najasyi. Minta suaka di sana sampai Allah berikan kepada kalian yang namanya jalan keluar. Maka itu terjadi di tahun kelima. Persisnya bulan Rajab, tahun kelima semenjak kerasulan ya. Jadi baru 5 tahun Nabi menjadi Rasul. Jadi umatnya masih sedikit, sahabat nggak terlalu banyak. Maka saat itu ada 16 orang pergi ke tanah Habasyah, 12 laki-laki, 4 wanita. Pergi ke tanah Habasyah. Dipimpin rombongan ini mereka semuanya oleh sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu warḍah beserta istri beliau, putri Rasulullah, yaitu Siti Ruqayyah. Berangkat bersama rombongan yang lain. Itulah pertama kali hijrah di dalam Islam.
Sampai Rasulullah mengatakan, inna la awwalu man hajara ilallah ba'da Ibrahim wa Lut. Hijrahnya mereka ke negeri Habasyah adalah hijrah di dalam Islam setelah hijrahnya Nabi Ibrahim atas perintahnya Allah, dan juga hijrahnya Nabi Lut atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Hijrah Habasyah yang pertama dalam Islam. Ada hijrah ke negeri Habasyah, ke negeri yang sama, yang kedua, rombongannya lebih banyak. Rombongannya lebih banyak. Yang mana hijrah yang kedua ini dipimpin oleh sepupu Rasulullah, yaitu Sayyidina Ja'far At-Tayyar, ya, saudara daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa radha. Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Kalau yang pertama dipimpin oleh Sayyidina Utsman, hijrah yang kedua dipimpin oleh Sayyidina Ja'far. Nah, berapa orang rombongan? 83 orang. Kafir Mekah saat itu tahu, loh, kok tambah banyak ini yang hijrah ke negeri Habasyah. Kemarin 16, sekarang 83. Wah, ini bisa-bisa sahabat-sahabatnya Muhammad yang iman sama Muhammad, kata kafir Mekah, bangun kekuatan di sana. Ujung-ujungnya nanti memerangi kami di sini. Wah, harus dikebosi nih. Harus diprovokasi nih Raja Najasyi ini, agar dia mau untuk mendeportasi umatnya Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Ini saya membahasakan bahasanya orang-orang kafir ya. Bukan niat kurang ajar sama Rasulullah, membahasakan saja biar kita mendalami ceritanya. Ya. Nah, akhirnya diutuslah 2 utusan oleh kafir Mekah saat itu. Yang pertama Abdullah bin Abi Rabi'ah, yang kedua adalah Amr bin As. Sebelum beliau masuk Islam pada akhirnya, Amr bin As pergi ke negeri Habasyah, bawa hadiah banyak untuk rajanya, untuk pemuka agamanya di sana. Karena warga Ethiopia saat itu pemeluk rata-rata Nasrani, termasuk rajanya Raja Najasyi. Agamanya Nasrani. Raja Najasyi disiapkan hadiahnya, pemuka agamanya, menteri-menterinya dikasih hadiah, disiapkan hadiah. Tapi Raja Najasyi ini karena memang baik, ya, begitu dikasih hadiah nolak. Dikasih hadiah nolak. Coba kita yang jadi raja, semua diterima disian misalnya, padahal raja, walhasil ditolak. Sebelum mendengar apa tujuan kalian ngasih kami hadiah. Ojo diterima tapi kejebak. Waduh, kadung nerimo iki.